saya nama Muhammad Anwari. NIM PPG 220109110421 akan membuat video pembelajaran tentang pokok-pokok isi Al-Quran sebagai bahan ujian UKIN kepada dosen. Ini adalah video pembelajaran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apakah siswanya sudah masuk semua? Masuk. Tinggal dari tadi kan Pak Guru ada berapa siapa? Rosi. Siapa lagi yang belum? Firman. Siapa lagi? Ya. Hafiz. Saya nanti pelajaran kita pada hari ini tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Sebelumnya Pak Guru ingin mengabsen dulu. Ingin absen dulu ya. Sebelum diabsen, yuk kita awali pelajaran pada siang hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Ketua kelasnya. Dipimpin. Duduk siap. Berdoa mulai. Angga Perjuangan. Betul Razi Ramadhani. Haryanto. Apa Lupa. Ilham Firmansa. Intan Luciana. Sumiati. Mai Sura. Muhammad Nuriyawati. Muhammad Rais. Muhammad Firman. Muhammad Zen. Muhammad Mufti Rafiki. Muhammad Nabil. Rafiki. Muhammad Yusuf. Nabi Yusuf. Nabila Fikriya. Nasaruddin. Aminatin. Rizki. Saimi. Luciana. Susmiana. Sudah Suleha. Saya terus selanjutnya pokok isi Al-Quran. Itu materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Kemudian untuk minggu kemarin kita belajar tentang mukjizat Nabiku, ya, Al-Quran mukjizat Nabiku. Masih ingat tentang Al-Quran mukjizat Nabiku? Ya, mukjizatnya Nabi Muhammad apa? Bulan. Lagi. Al-Quran. Apa lagi? Mukjizat terbesar seumur sepanjang masa itu apa? Al-Quran. Ya. Mukjizat terbesar sepanjang masa, sepanjang zaman itu adalah Al-Quran. Itu tentang mukjizat Al-Quran. Nah, sekarang kita belajar tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Ya, sebelumnya
tujuan pembelajarannya nanti agar kalian mengetahui ya tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Ya, baik contohnya apa saja pokok-pokok isi Al-Quran, tentang akhlak, apa lagi? Hukum, kisah-kisah, ya, ancaman, itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Banyak sekali macam-macamnya pokok-pokok yang ada di dalam Al-Quran. Sudah ya. Selanjutnya indikator pencapaiannya nanti kalian bisa mengetahui contoh-contoh Quran surat apa saja yang terdapat kisah Nabi misalnya. Terus Quran surat apa saja yang terdapat tentang akhlak, akidah dan lain-lain. Itu ya pelajaran indikator pencapaiannya. Ya, kalau sudah kita ke kegiatan selanjutnya yakni materi. Sebelumnya kalian lihat nanti tayangan slide ya. Lihat semua ke tayangan slide. Materi kita ada di slide sini. Nah, selain ada di bukunya, kalian harus melihat tayangan slide yang ada di PowerPoint. Nah, pokok-pokok isi Al-Quran. Ini di dalam Al-Quran ada pokok-pokok isi yang menurut Syekh Muhammad Rashid Ridha pokok-pokoknya ada 5. Ya. Yang pertama akidah, tauhid, janji dan ancaman, ibadah, jalan mencapai kebahagiaan, dan kisah-kisah umat terdahulu atau masa lalu. Ya, itu. Nah ya. Sedangkan menurut Muhammad Saqut itu membagi menjadi 2, akidah dan syariah. Nah, contoh-contohnya contohnya akidah tauhid. Sebagaimana di dalam surat surat Kulhu atau Al-Ikhlas. Ayo coba dibacakan surat Al-Ikhlas. Siapa? Surat Al-Ikhlas. Berapa? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, itu ya. Nah, itu surat Al-Ikhlas. Ya, kalian harus hafal. Qul huwallahu ahad. Wah, kita tauhid mengesahkan Allah. Katakanlah Allah itu Tuhan atau satu. Ya, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ya, ada dulu ya cerita bahwa orang yang meneliti Al-Quran pertama diteliti itu surat Al-Ikhlas. Ya, yang diteliti karena sekarang ramai orang meneliti Al-Quran. Ya, di barat sana ada orang kafir itu tidak masuk Islam, tetapi meneliti Islam apa gunanya? Untuk 9 menit. Oke. Ya, untuk apa? Untuk meneliti Islam itu untuk untuk menghancurkan Islam. Ternyata yang diteliti itu tentang tauhid, mengesahkan Allah. Nah, bukan malah menjelekkan Islam, tetapi peneliti itu menjadi orang Islam ya, karena mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Ya, karena apa? Al-Quran itu termasuk mukjizat, ya, tidak boleh diremehkan, apalagi orang Islam sendiri, ya. Itu namanya tauhid. Ya, itu namanya tauhid atau pokok-pokok yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, janji dan ancaman. Ya, apa janji Allah? Biasanya orang yang berlaku baik akan mendapatkan pahala, ya, mendapatkan surga.
sebaliknya yang mendapatkan yang berbuat jelek, mendapatkan siksa. Itu sudah biasa ya. Dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Orang yang berbuat baik, balasannya kebaikan. Tidak mungkin kalian misalnya mencuri, balasannya nanti hilang. Nah, ini kebaikan, malah ketong orang, oke. Ngecuk na orang misalnya, atau mencuri na orang, ya. Benih kebaikan, tapi untuk orang iya mau tak sampai lupa. Ya itu namanya isi di dalam Al-Quran, ibadah dan ibadah. Ibadah contohnya, oke. Di dalam surat juga ada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak kami menciptakan manusia dan jin. Tujuannya apa? Itu beribadah, illa liya'budun. Ya, itu di dalam pokok-pokok isi Al-Quran, ibadah. Ya, jalan mencapai kebahagiaan sama, ya. Inna ma'al usri yusra, itu ya. Pokoknya intinya orang yang berlaku baik maka balasannya baik, bukan hanya di akhirat. Ya, kita melakukan salat itu bukan semata-mata untuk kebaikan di akhirat, ya, tetapi di dunia sudah dikasih ke Allah. Ya, orang yang rajin salatnya, ya, orang yang rajin ibadahnya bukan hanya dikasih di akhirat nanti, tapi dikasih di dunia, ya, lebih-lebih di akhirat nanti. Nah, itu penjelasan sedikit tentang pokok-pokok isi Al-Quran, ya, tentang akidah, syariah dan lain-lain. Ada jual beli, semuanya lengkap di dalam Al-Quran, itu lengkap. Ya, kitab paling lengkap sedunia, ya, semenjak Nabi Adam sampai akhir zaman nanti itu Al-Quran. Ada semua, bisa ancaman, tentang nabi. Tua-tua ya doa-doa. Kita misalnya keracul fulana apa doanya, ada semua. Doa misalnya ingin mencari jodoh, ada doanya. Ya, ada yang tahu doanya mencari jodoh? Innahu min Sulaiman. Apa? Ada yang tahu? Kalau memancing, innahu min Sulaiman, ya. Innahu min Sulaiman. Innahu kita dibaca 3 kali itu biasanya mesti. Narik mancing ke. Narik apa? Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman. Apa yang Pak Narasi? Innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada juga orang yang mancing biasanya baca apa dulu? Nah, baca Al-Fatihah ke Nabi Muhammad, yang kedua Al-Fatihah kepada Nabi Khidir. Nah, itu intinya. Nabi malah selamat, ya. Karena Nabi karena di dunia ini ada penunggunya, ya. Di laut siapa penguasanya? Siapa penguasa laut? Khidir. Penguasa kebun siapa? Kebun tumbuh-tumbuhan siapa? Nabi. Siapa? Ya, ada semua nabi-nabi itu ada. Nabi Daud kadang-kadang, Nabi Sulaiman, penguasa apa, ada semua. Angin apa? Bukan seperti orang Buddha yang mengatakan penguasanya siapa? Beda ya. Islam itu juga ada seperti itu. Ya. Ada ya, itu pokok-pokok isi Al-Quran. Nah, nanti ada pertanyaan tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Ya, misalnya tanya tentang doa apa? Ya, Al-Quran, isi-isi Al-Quran. Karena apa? Kalau manusia ingin selamat, ya, kata guru saya itu hanya satu, kembali ke Al-Quran. Ya, apa-apa yang ada di Al-Quran itu dijalankan. Ya, semuanya doa ada. Doa apa yang tidak ada di Al-Quran? Ayo, yang tidak ada di Al-Quran doa apa? Doa tidur, doa makan, ada semua. Ya, doa apa ya? Doa ngarik. Apa gunanya? Lari. Boleh sampai lupa bahas dengan kami. Boleh cepat ngarik narwa. Boleh cepat ngarik. Ya, kalau seperti itu namanya bukan apa? Doanya apa? Bismillah. Cepat ngarik malah terbiasa, ya. Kalau sudah terbiasa, nyaman ki. Lain kalau orang
lonjong, bolang, ya itu beda. Nah, itu namanya kebiasaan. Nah sekarang kita sudah tahu tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Selanjutnya kalian nanti lihat video pembelajaran yang Pak Guru terangkan, yang akan Pak Guru sampaikan. Nah disimak, nanti ada tanya jawab ya. Oke. Mari kita lanjutkan. Nah ini ya tentang sumber belajar. Mengharapkan tulis aku kita kecil ini. Saya pokok-pokok isi Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Kalian sehat semua? Pada materi kali ini kita akan membahas pokok isi Al-Quran. Sebelumnya, mari kita pastikan belajar pada siang hari ini sebagai berikut. Ya ini akidah ya. Tadi tentang akidah kita bahas. Tahu saya topik boleh. Nah, biasa ya, ibadah ya. Ini tentang memanfaatkan yang kita dari tadi. Tentang belum muamalah ya. Tentang piutang, silaturahim, jual beli, itu tentang yang ada di Al-Quran. Nah semuanya lengkap. Apalagi kalian dekat dengan kiai misalnya, kiai apa doanya ini ada semua. Muamalah itu ya. Akhlak nih innama bu'istu litatamima makarimal akhlak salihul akhlak. Tuh akhlak ada di Al-Quran juga. Hukum keluarga, perdata, pidana, internasional, ekonomi dan lain-lain ada semua di Al-Quran. Nya pokok isi Al-Quran itu banyak sekali. Sejarah. Nah, sejarah Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad, Nabi Khidir, ya, ada semua. Luqman Hakim, ya. Maryam, ya, Maryam. Nabi Lut, Nabi Nuh, ada semua. Nah, tentang sejarah tapi sama dahulu. Latih. Latih, Pak. Latih. Sains Al-Quran, ya. Tahu sains itu dari Al-Quran juga. Al-Quran sains. Oke, atau sains. Yang suci. Yusuf Alvin. Nah, Yusuf Alvin, Maryam Al-Kahfi.
Dan dari materi tadi, dari materi ya, ada sekarang sesi tanya jawab ya. Ada pertanyaan tentang Al-Quran. Yang mau bertanya tentang isi Al-Quran ya. Yuk saya tanya. Ayo. Yuk nasar nasar. Ambil Pak. Hah? Ayo dong, Masa? Ayo. Kita dari Apa? Yang mau bertanya? Biasanya kalian kalau tentang Al-Quran bertanya tentang apa doanya? Takut sama orang ya? Takut sama perempuan apa? Siapa yang tahu? Belum tahu ya Pak lagi. Oh iya. Di rumah tahu Pak? Ya. Ada yang tahu? Tunggu. Tahu pasti dapat tahu Pak. Sama tahu. Ya. Atau ada misalnya apa? Mungkin kalau para ada yang mungkin. Ya, Enggak, bukan hanya dong. Itu keserni orang. Ya. Apa? Di rumah tahu. Bantu ini sini aku lagi Pak. Kata kau orang. Doanya ada. Biasanya doanya itu dibaca sebelum salat subuh. Ya. Bukan doa, tapi sembahyang qabliyah subuh. Baca alam kasrah, balaban, alam tara rakaat kedua. Ya. Pertama qabliyah subuh fajar, ya. Yang kedua pertama itu baca alam kasrah, kedua baca alam tara. Itu biasanya tidak takut sama orang. Tidak tahu kamu sudah apa? Itu katanya Kiai Mas'ud, Kiai Mas'udi, kondisi yang ceramah kemarin. Katanya Pak Mas'ud juga seperti itu ada di dalam kitab Nabi itu. Ada. Ya, yang mana betul itu takut kau ya. Ya maksud tahu tak salah tak takut oke. Itu salah tak takut. Ya itu. Ya, apa lagi? Ya. Doanya biar apa? Agar supaya kalian dalam menghafalkan mudah. Ada yang tahu? Ada Pak. Ada Pak. Belajar Pak. Belajar. Saudara Siti Muhammadin. Ya. Apa? Yang tahu? Belajar Pak. Di dalam Al-Quran itu ada. Bukan belajar menghafalkan. Bisa menghafalkan, belajar kan? Sama-sama belajar, tapi ada doanya. Apa doanya? Alam nasyrah yang dibaca 11 kali. Itu ya. Dibaca 11 kali. Nanti maghrib 11 kali subuh. Oke. Itu dapat biasa dari Kiai Al-Baqum, Kiai Muhammad Nasir. Ya. Itu dibaca alam nasyrah 11 kali. Hari maghrib, setelah maghrib, dan 11 kali setelah subuh. Ya, setelah subuh. Itu biasanya alam nasyrah. Ya. Pak, warna mati orang kan bang mijit tuh Pak. Sihir ya. Sihir itu ya. Mana sihirnya di dalam Al-Quran ada juga tapi itu dikategorikan sebagai sihir. Ya, mujizat bukan mujizat itu, tapi kekuatan juga dari setan. Itu namanya sihir. Kalau mujizat biasanya identik dengan kebaikan. Kalau sihir identik dengan kejelekan. Ya. Demikian sila baca surat ini berapa usahakan karya mate ini ada juga. Ya. Pak Firman mata sakit anak. Mata sakit itu dong. Itu yang tahu jawab kenapa Firman tidak sampai sakit. Yang tahu nanti dapat hadiah. Yang tahu jawab kenapa Firman tidak sakit. Karena tidak sakit. Karena Karena tidak jadi penyakit oleh Bapak. ayo yang tahu dapat hadiah.
Siapa yang tahu? Nah ya, karena apa? Itu kelebihan dari Fir'aun itu diberikan bukan berupa mukjizat, tetapi berupa apa namanya? Bencana. Oke. Karena orang yang maksiat, tak pernah sakit. Nah, karena ini apa namanya itu? Bahasanya itu apa? Coba. Bala, benih, apa namanya? Ujian. Mujizat, Pak. Ya, Pak. Kayak mana? Mana kan ada yang beli, Pak? Coba. Apa? Ke samping. Bro, Ya. Mukjizat itu kebalikan atau dari mukjizat itu. Namanya lupa nggak tuh? Itu ada ya. Itu Fir'aun tak mati, tak pernah jujur, tak pernah sakit, tak pernah apa ini. Lebih ya, Pak. Nah, kelebihan merupakan kebencian Allah kepada Fir'aun. Orang kadang kan orang kebenci kamu atau itu pancok nomor kepanjangan pembina. Tapi seketika langsung tenggelam akan kapal seperti Fir'aun, Karun. Kabunnya pertanam, hasil lagunya cenderung kalau pertanam, maka disebut harta karun. Oke. Harta. Nah, kenapa? Ya, jangan nih. Ya, sudah ya. Oke, waktunya sudah habis. Nah, selanjutnya, ayo kita, simpulkan bersama-sama. Cepat ya. Simpulkan bersama-sama kita belajar pada hari ini. Yang pertama tentang apa? Isi kandungan Al-Quran secara global meliputi akidah, ibadah, amalan, akhlak, hukum, sejarah, dasar-dasar Pengetahuan dan teknologi. Nah, selanjutnya Pak Guru sebelum waktunya habis, Pak Guru akan bertanya kepada salah satu di antara kalian, ya, tentang isi Al-Quran. Isi Al-Quran yang berkaitan dengan sejarah yang ada di Al-Quran. Sejarahnya siapa saja? Yang selainnya Nabi. Fir'aun. Fir'aun. Siapa lagi? Maryam. Maryam bukan Nabi ya. Siapa lagi? Luqmanul Hakim. Sulaiman. Ya. Itu ya. Itu yang ada di dalam Al-Quran selain Nabi. Nah sekarang mari kita untuk belajar pada siang hari ini dengan bacaan doa. Yuk kepada ketua kelas dibikin doa lagi.